tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levia Dwi Seliana dengan NIM 210304073. Saya dari kelas 5 Rek A MGT 1. Di sini saya akan memaparkan sebuah video presentasi untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Di pertemuan 9 ini menjelaskan keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, informasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan audiens. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, yaitu gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Sajikan dalam bentuk grafik, ini membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Testimoni pelanggan menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenal manfaat produk atau layanan Anda. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi yang menggunakan gambar, video, media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan di pertemuan selanjutnya. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini, media, masa buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar dan sebagainya. Membahas mengenai komunikasi, manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dan berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Fetz, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat bersamaan. Menurut Dean Barnlund, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal: 1. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. 2. Memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan lain, dan email. 3. Dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal: 1. Keterbukaan atau openness. 2. Empati atau empathy. 3. Sikap mendukung atau supportiveness. 4. Sikap positif atau positiveness. 5. Kesetaraan atau equality. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok yaitu 1. Kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit yang kendala, menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. 2.
Kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu. Secara interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok: 1. Komunikasi kelompok kecil. 2. Komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok ini: 1. Fungsi menjalin hubungan sosial. 2. Fungsi pendidikan. 3. Fungsi persuasi. 4. Fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. 5. Fungsi terapi. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan lainnya. Etika dalam komunikasi bisnis. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Macam etika deskriptif berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif berusaha menetapkan sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu: 1. Faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama atau kecerdasan, latar belakang efektif, motivasi, minat, sikap, atau konsep diri dan kemandirian. 2. Faktor eksternal, keadaan berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Contoh penerapan dari etika bisnis yaitu: 1. Menyebutkan nama klien dengan baik. 2. Hadir tepat waktu saat janji temu. 3. Berdiri saat berkenalan. 4. Tidak segan mengucapkan terima kasih. 5. Membayar tagihan Rafat. Manfaatnya etika dalam bisnis: dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan kerjasama pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Baiklah, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu teknologi digital dalam bisnis. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih
pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial yaitu ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu 1. Otomasi kantor, 2. Berbagi informasi dengan karyawan, 3. Bertukar informasi, 4. Tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. 5. Menjalin kerjasama atau berkolaborasi. 6. Menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. 7. Menghemat daya. Dan 8. Memudahkan akses informasi dan komunikasi. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. 2. Memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 3. Memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 4. Memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain, tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk signal digital. 2. Berbagi tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker atau virus. Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati sosial secara nyata. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertemuan 9 sampai 15. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.